Episode sekarang ini kita akan mengulik tentang menanam porang di halaman rumah. Bagaimana perkembangannya, bagaimana bentuk pekarangan itu sendiri, apakah berubah dengan ditanami porang atau tidak. Kita akan bincang-bincang nanti dengan pemilik pekarangan rumah ini, yaitu Bapak Dr. Fransai. Kemudian akan kita dengarkan pengalaman beliau dalam menanam porang di pekarangan rumah. Salam porang, sobat porang, ketemu kembali dengan AB Porang di AB Porang Channel. Episode sekarang ini kita akan mengulik tentang menanam porang di halaman rumah. Bagaimana perkembangannya, bagaimana bentuk pekarangan itu sendiri, apakah berubah dengan ditanami porang atau tidak. Kita akan bincang-bincang nanti dengan pemilik pekarangan rumah ini, yaitu Bapak Dr. Fransai. Kemudian akan kita dengarkan pengalaman beliau dalam menanam porang di pekarangan rumah. Lokasi sekarang kita ini berada di Bogor dengan ketinggian 270 mdpl dan curah hujan di Bogor sebagai kota hujan ini cukup tinggi. Kita akan lihat bagaimana porang ditanam di pekarangan rumah di wilayah Bogor ini. Kita akan saksikan sebagai berikut. Baik sobat porang, kesempatan sekarang ini kita ada di rumahnya Bapak Dr. Frans. Beliau yang tertarik tentang budidaya porang. Jadi kita akan bertanya-tanya dengan beliau bagaimana beliau bisa tertarik di porang dan punya ide menanam porang di pekarangan rumahnya. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Abe. Terima kasih nih ada kesempatan kami bertemu Bapak. Senang sekali. Kita juga senang Pak lihat porangnya di halaman rumah Bapak ini luar biasa. Kami ingin tanya Pak, motivasi Bapak nanam porang dan Bapak mengenal porang itu, melihat porang itu seperti apa? Ya, saya mendengar tentang porang terus terang dari Pak Abe. Ya, setelah saya mendengarkan macam-macam yang diterangkan oleh Pak Abe, saya sangat tertarik. Kenapa? Kelihatannya sesuai dengan salah satu keyakinan di dalam hidup saya, yaitu tertulis di sini. Only life for others. Ya, hanya hidup yang berguna untuk orang lain adalah hidup yang bermakna. Luar biasa. Jadi kalau melakukan sesuatu, tanya dulu pada diri sendiri, apakah sesuai dengan dorongan batin kita. Itu penting. Kalau enggak, kita hanya setengah-setengah. Kalau mau masuk sesuatu, masuklah dalam-dalam. Kalau tidak, nggak usah masuk. Nah, atas dasar itu, setelah saya pelajari mengenai porang, saya bilang, ini tanaman luar biasa. Wah, Sifatnya, dari tumbuhnya sampai bisa dipanen dan sebagainya, saya melihat ini luar biasa. Bukan itu saja, karena ini menantang. Ada masa tumbuhnya, masa dormannya, tidurnya, sudah itu sifatnya tertentu dan teratur. Itu suatu sifat tertentu yang bisa dipelajari oleh manusia. Kepastian. Ya, dengan kepastian dia akan tumbuh dengan baik. Maka itu pada waktu Pak Abe usulkan bagaimana kalau ditanam di pekarangan, saya bilang ini ide yang baik sekali. Kenapa? Di pekarangan ini ada pohon rambutan, ya ada pohon cempedak, duren. iya duren, tapi di bawahnya kan cuma rumput ya. Nah, saya pikir kalau ini bisa dimanfaatkan,
alangkah bagusnya. Karena tadi sudah dikatakan bahwa saya sangat tertarik mendengar bahwa porang itu mempunyai sifat-sifat tertentu. Nah, ini bagi saya itu merupakan tantangan. Hidup yang menunjukkan tantangan tapi mempunyai harapan, itulah hidup yang berarti. Ya, karena itulah saya memutuskan, oke, kita lakukan seperti yang diusulkan oleh Pak Ade. Saya harap nanti lebih banyak orang bisa ikut. Ada teman saya sudah mulai ya. Oh, jadi udah ada yang ikut caranya Pak Frans menanam di pekarangan ya? Sudah ada. Wah, luar biasa ya, sudah mengikuti ya. Iya. Baik Pak Frans, terima kasih tentang keterangannya. Kami mohon izin, bolehkah kami lihat-lihat di pekarangan Pak Frans yang sudah ditanami porang yang sudah berapa kira-kira Pak banyaknya Pak? Ya, ada sekitar 1000 di sini. 1000 pohon. Ya, dengan segala senang hati, silakan lihat. Ya. Baik, Sobat Porang, kita akan lihat-lihat porang di pekarangannya rumah Bapak Dr. Frans. Mari kita ikuti. Bagaimana tanamannya nih, luar biasa nih, udah hijau-hijau. Ini umur berapa nih Pak Frans? Ini umurnya 2 bulan. Ya. Kita lihat sendiri macam-macam kan. Karena memang itulah karena tiap bibitnya tidak sama. Ini sampai belakang sudah 2 bulan. Jarak tanamnya ini berapa Pak antara pohon? Antar pohon itu diukur sekitar 30 cm. Nah, jadi jarak ke depan 30, jarak ke samping 30. Samping 30. Jadi 30 jadi gampang diukur ya. Apa yang Pak Frans lihat keunikan dari porang ini? Keunikannya ada berapa ya? Salah satunya, Salah satu kalau kita lihat tanaman yang ada, semua ditanam pada waktu yang sama, tetapi kita lihat sendiri warnanya pertama udah tidak sama. Bentuk daunnya itu agak berbeda ya. ada Ini yang kan ini daunnya kan hijau banget, hijau benar kan? Itu udah hijau muda, ya. Padahal umurnya sama, tapi besarnya tidak sama. jumlah daunnya juga. Jumlah daunnya tuh lihat tidak sama. Ya, sangat menarik itu. Coba cuma berapa daun? Ini 6. 6 kan? Ya, di sebelahnya berapa ini? Ini 10. 10. Ini sampai 12. Ya, jadi tidak sama. Jadi kecil itu juga bentukannya. Ya. 9. Jadi sangat menarik dan warnanya dia juga ada yang sangat kokoh, ada yang sudah layu tapi kebanyakan timbul lagi yang kedua. Itu sangat menarik mengenai tanaman itu. Kalau tanaman lain kalau gitu harus digali, diganti dengan tanaman baru. Ini tidak dibiarkan. Pak Abi sudah beritahu saya, nggak usah khawatir. Tidak tumbuh yang baru lagi. Benar, ini banyak contoh kok. Nah, salah satu mana itu Pak? Nah, ini kelihatan kan? Ya. Ya, langsung dia tumbuh baru. Ini tumbuh baru. Ini Yoyo itu ada tumbuh yang baru. Nah, ini yang sudah besar ini. Ya. Nah, ini juga yang baru, tapi udah besar. Coba, bentar lagi nih lewati yang pertama. Luar biasa tangannya. Bagi orang yang suka memperhatikan itu sangat menarik. Perlakuannya Bapak pakai apa Pak? Sudah dilakukan pemupukan? Ya, diberikan pemupukan sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh Pak Ade, tapi juga disemproti dengan apa tuh? Ya, pupuk organik cair. 2 minggu sekali ya. Pada waktu ada matahari, kalau nggak ada matahari. Jadi ini sangat menarik. Dan kita lihat ya, tanaman itu yang mataharinya bisa didapat dari atas, dia langsung tegak. Yang sana coba lihat, itu miring cari matahari. Jadi sangat menarik nih tanaman. Ya, ada yang miring ke sana kan? Ini di atas semua, ini tegak semua. Jadi yang terlindung oleh pohon tidak kena matahari, dia akan cenderung
mengejar matahari. mengejar matahari. Sangat menarik. Jadi kita tahu mataharinya dari mana. Oh itu. Oh, luar biasa Pak Frans. Sobat Porang, itu yang bincang-bincang kita dengan Pak Frans di halaman rumahnya beliau. Di pekarangannya ini tetap dijaga keasriannya, tetap tumbuhan satu pun tidak ada yang digantikan. Kedua, rumput pun kita bisa dipakai untuk jalan, artinya tidak merusak estetika di pekarangannya itu sendiri. Itu yang kita coba tanam porang di pekarangan rumah. Ya, lokasi Pak Frans ini kan di Bogor. Ya. Ini setelah dicek ketinggiannya ini berapa mdpl ya Pak? Ada 270 di atas permukaan laut. 270 meter mdpl di atas permukaan laut. Porang ternyata merupakan suatu tanaman yang sangat luar biasa. Bukan tanaman biasa. Ya, sifatnya, cara tumbuhnya dan berkembang biaknya itu lain daripada yang lain. Makanya saya merasa tertantang untuk ikut mengembangkan, ya, membudidayakan porang. Nah, kalau ditanya kenapa di halaman itu, saya merasa sangat bagus malah. Kenapa? Kalau kita mempunyai tujuan baik dan ngajak lebih banyak orang untuk bergabung di dalam, kita harus juga tunjukkan contoh. Memimpin haruslah dengan contoh, bukan dengan omongan. Banyak orang memimpin dengan omongan saja, memanfaatkan halaman, ya, di depan rumah yang selama ini kan rumput saja. Alangkah bagusnya kalau dipakai juga untuk menanam porang. Nanti merupakan suatu anggapnya taman yang agak menarik karena tanamannya lain daripada yang lain, ya. Sambil kita tahu akan sangat bermanfaat, ya. Jadi inilah sebabnya saya sangat senang dan saya harap ini bisa dijadikan contoh bagi siapapun di daerah sini atau daerah lain yang mempunyai halaman rumah yang tidak terpakai, yang hanya merupakan rumput-rumput aja. Sayang kan? Iya Pak. Manfaatkan setiap jengkal kalau bisa untuk ya suatu yang baik, ya. Jadi itulah sebabnya kenapa saya merasa senang bisa menunjukkan bahwa di sini ditanam, ya, banyak orang, ya. Katak atau bibit porang ini ditanam di atas tanah sekitar 300-400 meter. Ketinggiannya sekitar 270 meter di atas permukaan laut. Kita lihat sendiri, tanamnya sama pada waktu yang sama, tetapi perkembangannya tidak sama. Ada yang lebih hijau, lebih tinggi, ada yang sedang, ada yang masih kecil. Kan sangat menarik, ya. Ini tanaman yang luar biasa menarik karena tidak sama. Nah, kita lihat yang lebih besar. Ini sudah keluar kataknya di tengah itu. Sudah cukup besar kataknya. Ini juga udah keluar. Ini aja udah keluar kataknya, ya. Jadi hal-hal demikian kalau diperhatikan itu menantang sekali. Tiap hari saya berdiri di sana untuk melihat perkembangan yang ada. Nah, kadang-kadang kalau beberapa hari nggak lihat kok udah berubah. Nah, ini merupakan suatu tantangan psikologis yang untuk saya pribadi dalam umur yang sudah lumayan, ya, lanjut, ya, ini merupakan suatu dorongan. Hidup dengan dorongan harapan adalah suatu hidup yang membuat kita menjadi lebih sehat, ya. Ini yang terlupakan oleh banyak orang. Di umur yang agak lanjut itu harus ada kegiatan yang mendorong kita merasa mempunyai harapan ke depan. Tidak boleh duduk diam. Jadi saya sungguh bersyukur, malah berterima kasih bahwa saya menanam porang itu. Saya sungguh bersyukur, terus terang, saya sungguh bersyukur. Dan tadi dikatakan ini tidak mengganggu
estetika taman. Saya melihatnya sebaliknya malah. Kenapa? Kalau ini nanti sudah pada tinggi, besar, ini akan merupakan taman yang tidak biasa. Ya, nanti orang lain kalau datang orang berkunjung ke sini dan melihat, loh, kok halaman rumah ada seperti ini? Tapi tetap ya, bentuknya tetap sama. Tapi kita manfaatkan tanah yang ada, yang selama ini hanya ditumbuhin oleh rumput, kita ambil sebagian, tetapi tetap ada rumput itu untuk jalan ya. Jadi dengan demikian kita tidak mengganggu estetika yang ada, malah menambah estetika. Kalau nanti sudah tinggi-tinggi begitu, saya bayangkan betapa indahnya gitu. Ya. Jadi ini bisa ditanam di pekarangan rumah seluas apapun sebenarnya, asal mau. Jadikanlah porang pendorong untuk meningkatkan semangat hidup kita. Demikian Sobat Porang, episode sekarang ini tentang menanam porang di pekarangan rumah. Kita akan terus ketemu di episode-episode berikutnya tentang perkembangan porang lainnya. Jangan lupa komen, like, and share, dan subscribe. Salam porang.